menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berjalan jurdil dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Pemilu jangan sampai curang. Seruan ini kompak disampaikan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden saat momen pengambilan nomor urut di KPU. Rasa was-was akan kecurangan Pilpres ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejak Majelis Kehormatan MK memberhentikan mantan Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik berat, publik pun resah. Karena dugaan adanya intervensi pada lembaga hukum tertinggi itu nyata adanya. Terjadinya skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Belum lagi nanti saya dengar pemaksaan, penutupan saluran suara dan sebagainya. Kalau itu terjadi, Pilpres yang akan datang itu bisa tegang. Mestinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. Karena yang menang sebenarnya itu kalau ada legitimasi, bukan hanya legalitas. Anies Baswedan ketibu dibukanya baliho di Satpol PP seluruhnya. Tak hanya intervensi pada konstitusi, laporan adanya dugaan intimidasi dari oknum polisi terhadap pengurus parpol di daerah, serta penurunan baliho yang dilakukan oknum Satpol PP pun diterima Menko Polhukam. Menanggapi soal tudingan pelanggaran netralitas TNI Polri dalam menghadapi tahun politik, Kapolri dan Panglima TNI pun tegas akan memproses oknum aparat yang terbukti tidak netral. Kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu, sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama, sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga. Netralitas penyelenggara negara dan pemilu kini menjadi pertaruhan jalannya proses pemilu yang jujur dan adil. Jangan sampai proses pemilu berjalan tak sesuai aturan main yang akan mengganggu legitimasi pemilu dan memperburuk keterbelahan di masyarakat. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3.
Saya sudah bersama seorang ahli ilmu ekonomi politik University of Melbourne, Profesor Fedi Hadis. Prof, terima kasih. Pas Profesor ada di Jakarta, jadi saya paksa untuk hadir di Rossi. Ya, tapi kan diiming-imingi makan siang tadi. Iya, makanan Indonesia. Prof Fedi, sebelum saya memulai pertanyaan saya selanjutnya, yang paling awal yang saya ingin tanyakan, apa yang Profesor lihat untuk soal politik cawapresnya Indonesia 2024 ini? Menurut saya pada umumnya bisa dikatakan bahwa setiap pasangan capres-cawapres tersebut beserta koalisi partai di belakang mereka masih hanya menjanjikan hal-hal yang indah saja kepada rakyat Indonesia. Jadi apa yang mereka sampaikan di dalam debat-debat dan lain sebagainya masih hanya berupa daftar keinginan saja. Kita tidak mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tersebut akan terrealisir, akan dibiayai dari mana kebijaksanaan yang diperlukan buat memenuhi keinginan tersebut, dan kebijaksanaan apa yang akan dikorbankan atau tidak diprioritaskan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut. Jadi masih berupa politik pencitraan pribadi daripada suatu kontestasi yang berdasarkan program, kebijaksanaan ataupun ideologi. Ini kan sebenarnya semuanya tidak ada yang incumbent kalau kita bicara. Jadi bicaranya tentang sesuatu yang seperti 2014. Ada bedanya atau ada samanya dengan 2014 dengan 2024 ini, Prof? Ya, sebetulnya perbedaannya mungkin dengan mudah bisa dilihat bahwa tidak ada incumbent kali ini. Tetapi dalam kenyataannya incumbent itu bukannya tidak mempunyai peranan di dalam kontestasi yang sekarang berlangsung. 2014 incumbent tidak memiliki peranan. Karena waktu itu SBY, Presiden SBY. Iya, tapi tidak memiliki peranan yang sebesar seperti sekarang ini dan kemampuan untuk mempengaruhi perjalanan kontestasi sebagaimana yang ada sekarang ini. Jadi walaupun ada persamaan, bisa dikatakan bahwa kali ini walaupun incumbent itu tidak ada secara kasat mata, di belakang layar ada. Itu yang membedakan dengan Presiden SBY ketika mengakhiri masa jabatannya di 2014. Ya, dia kalau di belakang layar agak-agak jauh lah di belakang layarnya. Tapi itu apakah itu yang benar? Apakah itu sesuatu praktek politik soft landing bagi seorang kepala negara yang mengakhiri masa jabatannya? Tidak perlu begitu. Banyak sekali kepala negara di tempat-tempat lain yang setelah menyelesaikan 2 term sebagai presiden ya meninggalkan panggung. Tapi ya mungkin di sini diperkirakan ada kesempatan untuk tetap berpengaruh setelah 2 masa jabatan berakhir. Dan saya kira kalau kesempatan itu ada, ya kenapa tidak diraih gitu loh, apalagi kalau demi kepentingan tertentu yang mungkin dikejar. Saya akan masuk ke situ, Prof. Tapi yang paling saya mau masuk juga tentang akhirnya kita sudah punya nomor urut capres-cawapres. Nomor 1 pasangan Amin Anies Muhaimin, 2 Prabowo Gibran, 3 Ganjar Prof Mahfud. Masing-masing kompak, ada satu kata yang sama-sama diucapkan, yaitu curang. Kira-kira jangan sampai pemilu curang. Meskipun derajat kerasnya mengatakan curang itu beda-beda. Gitu. Gelagat apa menurut Prof Fedi ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Jadi saling menyalahkan sebelum berbuat. Tapi memang begini, dalam sejarah politik pemilu sejak reformasi, curang itu ada dengan berbagai cara. Ya, cara yang sangat diketahui terjadi di pemilu-pemilu awal misalnya adalah politik uang.
Bukan itu tidak ada di ini ya, di pemilu-pemilu belakangan itu juga ada. Misalnya yang berupa serangan fajar gitu kan ya, itu kan dikenal secara luas lah. Itu kan kecurangan politik juga. Kemudian ada berupa hoax ya lewat medsos dan lain sebagainya. Yang terorkestrasi dengan sangat rapi. Kalau kita lihat 2014 ada obor rakyat yang menyerang Presiden Jokowi waktu itu kan. Dan 2019 lebih ini lagi menurut saya sih, itu masing-masing mempunyai pasukan cyber army buzzer sungguh dan influencer yang hasil kerjanya adalah mempolarisasi masyarakat. Yang sebetulnya menurut saya polarisasi yang disebabkan oleh manipulasi politik elit itu lewat pasukan influencernya tersebut. Jadi sesuatu polarisasi yang sedikit banyak sebetulnya bersifat artifisial. Kalau saya mau masuk soal kecemasan kecurangan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara pemilu, siapa yang paling meskipun semuanya tadi Prof. Fedi berkelakar karena semua saling mengingatkan jangan curang karena semuanya bisa, kalau bisa curang kenapa enggak gitu ya. Siapa yang paling berpotensi menurut Prof. Fedi atau yang paling punya peluang untuk melakukan atau menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon? Ya, kan sebetulnya kita beranggapan bahwa pihak partai yang notabene berkuasa adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan aparat keamanan untuk kepentingannya. Tapi di dalam konteks sekarang ini, frasa seperti itu rupanya tidak begitu berlaku. Karena yang saya kemukakan tadi, ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan yang sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkan lah setidaknya oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Dan kita punya sejarah yang panjang tentang itu, unfortunately. Dalam hal-hal tertentu kecemasan ini sebetulnya membawa kita kembali kepada masa Orde Baru. Apa kesamaannya? Yaitu bahwa di masa Orde Baru, walaupun waktu itu dikatakan bahwa TNI, Polri, PNS segala harus netral, ya kita mengetahui kan bahwa ada salah satu kontestan yang selalu diuntungkan. Gitu ya. Jadi kecemasan itu menjadi sesuatu yang beralasan. Menjadi sesuatu yang beralasan karena konteks kontemporer, juga karena sejarah Indonesia yang sebetulnya ya baru berlalu kan, baru 25 tahun yang lalu Orde Baru itu kan. Baik, Prof. Fedi, kita akan lanjutkan lagi karena ramai-ramai bicara soal nepotisme sejak Gibran maju sebagai cawapres dan itu dianggap sebagai sebuah produk yang melanggar etik. Tapi faktanya survei elektabilitas Prabowo Gibran tetap yang tertinggi. Kami kembali saat lagi. Saya